Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melakukan perkuliahan dengan sistem online dengan membahas mata kuliah pada pertemuan yang ketiga ini, yakni entrepreneurship dan perkembangannya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dunia usaha dan bagaimana perkembangannya. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkuliahan yang kita akan laksanakan pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat, dapat kita pahami semua, sehingga mudah-mudahan insya Allah dapat menjadi berkah. Selanjutnya, pengertian daripada entrepreneurship adalah orang yang berani memutuskan untuk mengambil risiko atau sebuah pilihan yang mempunyai manfaat dan risiko yang berbeda. Jadi entrepreneurship itu dapat diberikan pengertian bahwa orang yang punya keberanian mengambil risiko dengan memulai sebuah usaha. Jadi orang yang punya keberanian memulai suatu usaha dengan konsekuensi menerima risiko-risiko. Risiko-risiko apa itu yang dimaksud? Risiko yang dimaksud di sini adalah ada dua hal, apakah usaha yang dirintis itu mendapatkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Itulah yang dimaksud risiko. Jadi orang yang berani berusaha, mengambil risiko, untung atau rugi, itu adalah orang yang punya keberanian untuk memulai. Itulah yang biasa disebut orang yang memiliki jiwa pengusaha, jiwa wirausaha atau entrepreneurship. Jadi orang yang berani memutuskan dan mengambil risiko dari satu atau lebih dari pilihan yang semua pilihan itu memberi manfaat. Kemudian definisi entrepreneurship dapat kita artikan bahwa entrepreneurship itu adalah wirausaha, dunia usaha, dunianya orang-orang yang memiliki keberanian untuk memulai usaha. Dan yang kedua, entrepreneurship itu bisa diartikan sebagai pengusaha. Jadi orang yang memang memiliki kegigihan, semangat untuk selalu berusaha, sehingga disebut dengan pengusaha. Jadi orang yang punya kegigihan, keberanian untuk mendirikan sebuah usaha. Jadi pengusaha itu sudah bisa dikatakan bahwa orang itu memiliki keberanian untuk mandiri dalam menjalankan usahanya. Jadi pengusaha. Jadi definisi entrepreneurship itu bisa diartikan kepala dua hal, wirausaha dan pengusaha. Wirausaha keberanian untuk mendirikan usaha, sedangkan pengusaha sudah lebih di atas tingkatannya, bahwa orang yang memiliki kemandirian untuk menjalankan usahanya. Kemudian menurut Peggy A. Lambin dan Charles R. Kuehl, bahwa kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value. Nah, apa itu value? Value itu dapat diartikan sebagai nilai. Jadi kewirausahaan adalah usaha yang kreatif. Kreatif itu adalah berani mencoba, berani berkreasi yang membangun suatu value atau yang membangun suatu nilai. Ada nilai yang didapatkan dari kreativitasnya itu. Dia berinovasi, dia berkreativitas, sehingga di dalamnya dapat menghasilkan sebuah value atau nilai dari yang belum ada menjadi ada. Berarti di dalamnya ada nilai yang diciptakan dari sebelumnya belum pernah orang ciptakan, tetapi kemudian dia yang menciptakan. Dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Seperti saya contohkan di sini, lampu pijar itu.
lampu pijar itu ya dirintis, ya dicoba oleh seorang ahli bernama Thomas Alva Edison. Ya, seperti yang saya katakan, ya sebanyak 199 kali mereka gagal di dalam mencoba untuk menyalakan lampu pijar itu, selalu gagal dan gagal lagi. Ya, namun mereka selalu berani untuk mencoba. Ya, pada hitungan terakhir yang ke-1000 kalinya mereka mencoba dan berhasil. Nah, disitulah mereka mendapatkan kepuasan tersendiri, dan kepuasan itu adalah sebuah nilai atau value. Ya, yang sebelumnya belum pernah orang menciptakan hal yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison ini. Dan kemudian kita lihat saat sekarang ini dinikmati oleh banyak orang. Bayangkan saja seandainya Thomas Alva Edison ya tidak menciptakan lampu pijar beberapa ratus tahun yang lalu, ya boleh jadi sampai saat ini kita belum bisa menikmati penerangan listrik. Ya, bagaimana rasanya kalau kita berada di malam hari, ya tidak ada listrik, ya gelap gulita, kita mau beraktivitas, tentu saja hal ini tidak bisa kita lakukan. Nah, ini adalah sebuah kewirausahaan, ya contoh sebuah kewirausahaan bahwa ada usaha yang kreatif, ada usaha yang berani mencoba, ya gagal dicoba lagi, yang akhirnya melahirkan sebuah nilai atau value yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, dan kemudian menjadi sesuatu ikon yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kita lihat sekarang ini lampu, ya lampu-lampu ya digunakan, dimanfaatkan, ya baik dalam rumah tangga maupun ya di tempat-tempat lain. Saya kira pengertian daripada kewirausahaan ini, kita harus sebagai mahasiswa harus memahami, meskipun kita bukan jurusan kewirausahaan, tetapi karena kampus kita mengusung ikon kampus yang punya keberanian untuk mengusung kampus digital dan kewirausahaan, ya jadi kita sebagai mahasiswa harus paham lah namanya kewirausahaan. Ya, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa meskipun kita pegawai negeri, pekerja, pegawai, tetapi paling tidak di dalam jiwa kita itu ada jiwa kewirausahaan. Yang mana jiwa kewirausahaan ini adalah punya kreativitas, punya keberanian untuk mencoba memulai usaha yang baru, yang kemudian usaha yang baru itu bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ada 4 unsur pokok yang dimiliki dalam wirausaha atau entrepreneur. Ya, keempat unsur itu adalah pertama, kemampuan. Nah, kemampuan ini dapat dikaitkan dengan EQ atau skill. Ya, EQ atau skill. Bagaimana skill seseorang, talenta seseorang itu dapat mereka kembangkan. Jadi orang yang memiliki jiwa wirausaha atau entrepreneurship ini paling tidak harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, unsur pokoknya adalah kemampuan yang dikaitkan dengan EQ atau skill. Ya, kemampuan atau skill ini ya beberapa poin yang berkaitan di dalam kemampuan ini. Yang pertama adalah kemampuan membaca peluang. Kemampuan membaca peluang ini ya biasa dikaitkan dengan bagaimana kita menganalisa sebelum kita mau mendirikan sebuah usaha, bagaimana kita membaca ya peluang-peluang pasar yang ada di sekitar kita untuk kemudian kita mendirikan sebuah usaha. Jadi kemampuan mencermati, kemampuan melihat, kemampuan membaca peluang, kira-kira usaha apa yang cocok untuk bisa kita lakukan di tempat tersebut. Jangan kita mendirikan sebuah usaha sementara kita belum membuat peta peluangnya. Kita harus melihat peta peluangnya. Kita harus menganalisis apakah usaha yang kita akan rintis itu betul-betul bisa memberikan manfaat atau keuntungan dalam usaha yang kita rintis atau usaha yang kita dirikan itu. Jadi harus membaca peluang dulu. Harus dilihat bahwa di daerah ini cocoknya kira-kira usaha apa yang bisa kita lakukan sehingga usaha yang kita lakukan itu bisa tumbuh berkembang. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan kemampuan itu adalah berinovasi.
Berinovasi itu adalah sebuah keberanian untuk selalu melakukan perubahan-perubahan, modifikasi. Ya, dalam wirausaha itu ya harus ada kreasi, ya, harus ada inovasi, ya, harus ada upaya untuk merubah kondisi usaha kita ke arah yang lebih bagus lagi. Jadi ada usaha-usaha kreativitas. Mungkin kalau kita misalnya berjual dalam usaha-usaha mikro, ya, mungkin tadinya jualan kita belum dikemas dalam suatu bungkusan, ya, belum ada label, ya, kita berinovasi bagaimana kita membuat bungkusan yang bagus, ya, dari jualan kita, kemudian diberikan kira-kira label atau brand yang lebih cocok, ya, untuk usaha kita, sehingga orang pelanggan punya keinginan untuk mencoba, dan setelah mereka mencoba, mereka tertarik untuk membeli usaha kita. Bahkan mereka setelah membeli kita punya barang dagangan atau usaha, ya, mereka menyampaikan kepada orang lain bahwa produk kita layak dan bagus untuk masyarakat. Sehingga di samping dia menggunakan, mereka juga mempromosikan kita punya barang-barang yang kita usahakan itu. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan kemampuan ini adalah mengelola. Ya, mengelola yang dimaksud di sini adalah kemampuan manajemen. Ya, di dalamnya ada administrasi. Karena dalam mendirikan usaha itu, ya, administrasi harus tetap dijalankan. Catat mencatat harus dijalankan. Ya, bagaimana berapa pemasukan, berapa pengeluaran, kemudian kita menghitung kira-kira untung yang saya dapatkan dalam usaha ini dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan berapa. Sehingga kita punya kalkulasi yang jelas dalam merintis atau menjalankan usaha. Yang keempat yang berkaitan dengan kemampuan ini adalah menjual, marketing. Bagaimana teknik marketing kita, bagaimana teknik pelayanan kita dalam melayani pelanggan. Ya, seperti yang kita sering mendengarkan bahwa pelanggan itu adalah raja, pembeli itu adalah raja. Mestinya kalau demikian berarti seorang pelanggan atau seorang pembeli harus diperlakukan, dilayani sepenuh hati. Bagaimana supaya pelanggan itu merasa puas dengan layanan yang kita berikan, sehingga setelah dia membeli di toko kita atau di usaha kita itu, mereka ingin selalu kembali membelanjakan uangnya kepada kita karena mereka merasa puas atas pelayanan yang kita berikan. Dan yang kedua adalah keberanian. Unsur pokok daripada wirausaha ini termasuk di dalamnya adalah keberanian yang hubungannya dengan emotional quotient. Ya, emotional quotient ini berkaitan dengan mental. Ya, keberanian yang berhubungan dengan emotional quotient yang berkaitan dengan mental kita. Ya, unsur-unsurnya adalah mengatasi ketakutan. Jadi dalam berusaha itu bagaimana kita, ya, dapat mengatasi ketakutan-ketakutan yang sering muncul di dalam diri seorang pengusaha. Ya, takut bangkrut, takut rugi. Nah, ini bagaimana kita bisa mengatasi. Nah, mengatasi itu ya tentu dengan menanamkan di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita bahwa usaha yang saya lakukan ini secara sungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkan keuntungan dengan cara kita mengelola dengan baik, ya, kita memanage dengan baik. Dengan memanage dengan baik, ya, di samping kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga jualan kita, ya, usaha kita bisa berjalan dengan baik. Nah, ini semua dapat mengatasi ketakutan akan terjadinya kebangkrutan, ketakutan akan terjadinya kerugian dalam usaha kita. Kemudian mengendalikan risiko. Keberanian mengendalikan risiko yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa, ya, memanage, ya, usaha yang kita lakukan itu, menjalankan usaha kita itu agar supaya kalaupun merugi, ya, dapat kita kendalikan risiko-risiko itu. Masih dapat kita kita usahakan untuk dikembangkan lagi atau bangkit lagi. Jadi ada upaya mengendalikan risiko itu. Ya, memang risiko tidak bisa kita sangkali, tetapi bagaimana caranya
supaya resiko itu bisa kita kendalikan. Dan yang keempat, ya, yang ketiga adalah untuk keluar dari zona kenyamanan. Nah, dalam berusaha itu harus ada keberanian keluar dari zona nyaman. Terus sebutlah misalnya, ya, kaitannya dengan masalah waktu. Ya, kita membuka usaha kita, ya, meskipun misalnya kita masih asik-asik jam 7 pagi, ya, ngopi di rumah, tetapi karena kita harus keluar dari zona nyaman, ya kita harus membuka toko kita tepat jam 7. Karena mungkin saja sudah ada orang yang mau belanja pada jam 7 itu. Ya, dan kita konsisten pada esok harinya, minggu depannya, bulan depannya kita konsisten akan membuka toko kita pada jam yang sama, yaitu tetap pada jam 7, meskipun ya bagaimana kita keluar dari zona nyaman itu dan menutup toko kita misalnya konsisten. Kita menutup toko kita ya sampai jam 21 malam, ya, atau jam 9 malam, dan itu konsisten. Ya, meskipun kita sudah mau istirahat, tetapi ya bagaimana kita keluar dari zona nyaman itu, ya, agar usaha kita bisa tetap berjalan. Jadi memang harus orang memiliki keberanian untuk keluar daripada zona nyaman itu. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan keteguhan hati, hubungannya dengan motivasi diri. Jadi dalam wirausaha itu ya unsur-unsurnya termasuk keteguhan hati, hubungannya dengan motivasi diri. Yang pertama adalah persistensi, ulet. Ya, seorang wirausaha itu harus ada jiwa persistensi atau ulet, pantang menyerah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, harus berani mencoba, ya, gagal dicoba lagi, tetapi jangan kemudian begitu gagal, langsung gulung tikar, langsung menyerah. Itu namanya bukan jiwa pengusaha. Jadi jiwa pengusaha itu adalah memiliki jiwa yang ulet, yang pantang menyerah. Ya, seperti ceritanya tadi Thomas Alva Edison pada saat menciptakan lampu pijar itu. Harus ada jiwa semangat yang selalu ulet dan pantang menyerah. Dalam keteguhan hati seorang pengusaha ini ya harus juga memiliki jiwa determinasi. Jiwa determinasi ini adalah teguh akan keyakinannya. Ya, ada kepercayaan diri. Ya, determinasi, ada confidence, kepercayaan diri untuk selalu mengembangkan usahanya. Ya, kalau saya bisa artikan kaitannya dengan unsur-unsur jiwa kewirausahaan ini, determinasi ini dapat dikaitkan bahwa memiliki semangat yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi untuk senantiasa mengembangkan usahanya. Dan yang ketiga adalah kekuatan akan pikiran, power of mind. Kita harus juga, ya, di samping kita memiliki jiwa yang ulet, ya, determinasi, tetapi kekuatan pikiran juga harus senantiasa dikuatkan mindset kita bahwa kalau orang lain bisa, tentu saja saya juga bisa sepanjang saya selalu berusaha. Aku juga bisa. Kenapa orang lain bisa sedangkan saya tidak? Kita harus tanamkan bahwa saya juga bisa berkembang dan maju seperti orang yang lain yang sudah sukses. Kemudian unsur-unsur daripada kewirausahaan itu yang keempat ini adalah kreativitas yang menghasilkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang. Jadi ada kreativitas yang cikal bakalnya melahirkan inspirasi-inspirasi, melahirkan pemikiran-pemikiran baru, inovasi-inovasi baru yang mungkin cikal bakalnya akan menciptakan sebuah peluang baru. Kemudian entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal. Jadi entrepreneurship ini adalah sebuah kemampuan mengelola diri kita sendiri sesungguhnya. Bagaimana mengelola potensi yang ada di dalam diri kita, keberanian kita, kreativitas kita, ya, semangat kita, talenta kita, untuk kemudian kita lebih tingkatkan menjadi sebuah talenta, sebuah semangat yang lebih optimal, yang di dalamnya terdiri dari pengetahuan, ya, yang biasa kita sebut dengan knowledge. Ya, pengetahuan yang kita pahami di dalam dunia usaha itu senantiasa kita kembangkan.
Ya, apalagi di era globalisasi ini, era milenial ini, ya setiap saat akan mengalami perkembangan-perkembangan baru, perubahan-perubahan baru, sehingga pengetahuan seorang entrepreneurship harus selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kedua adalah memiliki kemampuan. Jadi entrepreneurship itu harus memiliki kemampuan atau skill yang senantiasa mengembangkan dirinya, inovasinya, semangatnya, dan kreativitasnya dalam mengembangkan usahanya. Yang ketiga adalah memiliki pengalaman, experience. Ya, orang bijak biasa mengatakan bahwa guru yang paling bijaksana itu adalah pengalaman. Jadi pengusaha juga itu harus memiliki jam terbang yang banyak. Harus memiliki jam terbang yang banyak, harus memiliki pengalaman yang banyak. Ya, harus memiliki informasi yang banyak, harus memiliki jaringan yang banyak, ya, kawan yang banyak, terutama orang yang seprofesi dengan kita. Jadi pengalaman ini harus kita kembangkan, ya. Pengalaman ini harus terus kita tambah. Karena seperti tadi yang saya katakan bahwa guru yang paling bijak itu, ya, kata-kata orang bijak, guru yang paling bijak itu adalah pengalaman. Sejatinya seorang pengusaha selalu mengembangkan pengetahuannya, kemampuannya, dan juga pengalamannya demi untuk mengembangkan usaha yang dirintisnya. Kemudian jaringan, networking. Ya, jaringan tidak bisa dinafikan. Bahwa hari ini, ya, di tengah era globalisasi seperti ini, ya, di mana-mana kita harus membangun jaringan. Jangan sampai terjadi bahwa kita menjadi orang yang sepi, ya, di tengah keramaian. Maksudnya adalah dalam keramaian itu justru kita tidak memiliki kawan atau teman. Seperti misalnya kalau Anda masuk di mall, ada banyak orang berkerumun lalu lalang, tetapi kalau kita melirik kiri kanan, ternyata tidak ada satupun orang yang kita kenal. Sehingga kalau ada apa-apa yang menimpa kita di situ, maka tidak ada orang yang bisa menolong kita. Karena kita tidak punya jaringan. Atau ada urusan kita yang mau kita selesaikan pada satu tempat atau pada satu dinas. Kalau tidak ada kawan di sana yang bisa membantu kita, maka prosesnya bisa menggunakan waktu lebih lama atau lebih panjang. Jadi networking itu sangat penting di dalam kehidupan kita, mengembangkan usaha itu. Kemudian informasi. Dalam dunia usaha, informasi memegang peranan yang sangat penting. Ya, informasi pasar, harga-harga pasar, ya. Selalu kita update bagaimana perkembangan harga pada saat ini, kira-kira model apa yang cocok pada era sekarang ini, bagaimana kita membaca minatnya pelanggan, itu semua. Jadi informasi harus senantiasa kita update setiap saat. Kemudian sumber yang ada, uang misalnya, bagaimana persiapan modal kita, ya, bagaimana keuntungan yang kita dapatkan, bagaimana gaji karyawan yang kita pakai, ya, itu semua harus menjadi perhatian kita. Kemudian lingkungan dan keluarga kita, apakah usaha yang kita rintis itu dapat memberikan manfaat kepada lingkungan, ya, masyarakat di sekitar kita atau keluarga kita. Minimal misalnya kalau kita mendirikan usaha, ya, anak-anak kita bisa belajar dari usaha yang kita rintis itu. Ya, kemudian apakah usaha yang kita rintis itu bisa lebih mengembangkan bakat kita, ya, bakat keluarga kita dan bakat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kemudian masalah waktu. Nah, ini masalah waktu juga tak kalah pentingnya adalah bagaimana memanage waktu. Sebutlah misalnya seorang dosen, ya, yang sehari-harinya di kampus, tetapi mereka punya usaha di tempat yang lain, bagaimana dia memiliki kemampuan memanage waktu, menjalankan tugas-tugasnya sebagai dosen, akan tetapi juga tidak melupakan waktunya di dalam memanage usahanya yang dikendalikan oleh orang lain, sehingga waktu di kampus tidak terganggu, sementara waktu memanage daripada usahanya itu tidak juga terganggu, karena dia punya kemampuan memanage waktu, yang biasa disebut dengan manajemen waktu, mengatur waktu. Jangan sampai waktu yang mengendalikan kita. Kalau orang pengusaha itu, ya, bagaimana waktu itu
Kita bisa atur sedemikian rupa sehingga kitalah yang mengendalikan semua itu. Waktu itu kita yang mengendalikan, jangan sampai waktu yang mengendalikan kita. Itu merupakan sesuatu yang menyiksa diri. Kemudian masa depan dan kesempatan. Dalam dunia usaha, itu adalah merupakan gambaran masa depan, merupakan gambaran kesempatan yang akan memberikan peluang kita di masa depan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dari hari ini. Jadi orang yang memiliki wirausaha, lalu kemudian mengembangkan usahanya dan berhasil, berarti mereka punya masa depan yang lebih cerah, mereka punya kesempatan dalam mengembangkan usahanya lebih bagus karena dia punya manajemen mengendalikan usahanya, dia punya masa depan yang lebih cerah, dia lebih memiliki peluang untuk menikmati masa depannya yang lebih baik lagi. Ya, saya kira untuk pertemuan ini demikian pembahasan yang saya sampaikan, dan karena kita sudah 3 kali bertemu, ya 2 kali dalam bentuk offline dan 1 kali dalam bentuk online, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan tugas kepada kalian semua melalui classroom nanti atau melalui WA, dan saya harapkan kepada anak-anakku sekalian tetap konsisten untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, dan tak lupa slide yang saya kirimkan ini dan video yang saya kirimkan ini supaya dapat dipelajari dan dipahami maknanya. Dan lalu kemudian kalau ada hal-hal yang tidak dipahami dapat bertanya melalui menu pertanyaan di classroom itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.